Sobat Kompas TV, jumpa lagi bersama saya, Aisyah Malia Putri. Kalau kita lihat dalam satu pekan terakhir ini sedang ramai sekali dibahas soal kasus judi online atau juga yang disebut dengan judol. Kasus judol menjerat tiktokers hingga oknum pegawai Komdigi. Gunawan Satbor, tiktokers asal Sukabumi yang terkenal dengan joget beras habis live solusinya ditangkap polisi. Gunawan ditangkap terkait promosi judi online. Selain Satbor, polisi juga menangkap 2 orang rekannya. Satreskrim Polres Sukabumi pun resmi menetapkan Ahmad Supendi dan Gunawan Satbor sebagai tersangka yang diduga mempromosikan situs judi online lewat akun media sosial. Tidak hanya tiktokers, Polda Metro Jaya juga menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital di kawasan Medan Merdeka Barat pada Jumat 1 November 2024. Dalam penggeledahan ini, polisi membawa sejumlah tersangka yang juga berstatus sebagai pegawai Komdigi. Hasil penggeledahan, polisi membawa 1 kontainer yang diduga berisi sejumlah barang bukti terkait judi online. Hingga kini tercatat ada 11 orang oknum pegawai Komdigi yang terlibat kasus judi online. Polda Metro Jaya mengajukan pemblokiran terhadap 47 rekening terkait kasus judol yang melibatkan pegawai Komdigi. Dari para tersangka, polisi telah menyita uang lebih dari 73 miliar rupiah. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat soal maraknya kasus judi online di Indonesia? Kita akan tanya-tanya langsung. Kalau terpapar sih enggak ya, tapi saya cukup tahu tentang kasus judi online, emang rame sih sekarang ini ya. Pernah, soalnya kan kadang ada suka iklan tuh yang muncul ya, terus ntar dia auto ke websitenya judi online itu, tapi aku langsung exit sih. Kayaknya sih nggak pernah karena saya jarang buka app ya. Aku sering lihat sih, cuman spesifik di mana aku kurang inget ya, cuman yang pasti sering banget lihat. Kalau diri sendiri kan kita kan juga udah tahu ya kalau itu kan ternyata kan sistem ya, jadi kan kayak mesinnya itu kan ternyata kan emang disetting untuk biar kita tetap awal dimenang gitu. Kalau yang saya tahu awalnya menang terus nanti ya ujung-ujungnya nanti bakal kalah gitu ya. Mungkin preventifnya itu sih karena kita udah tahu sistemnya bakal kayak gitu, jadi untuk apa kita main kan ya. Pastinya aku bakal kasih tahu ke adik aku, teman-teman sekitar kalau memang judi online itu yang membahayakan banget. Terus ke saudara-saudara itu karena bahaya banget sih, maksudnya sekali udah kita masuk terus itu kan algoritmanya sekali kita menang dibuat menang, terus dibuat kalah ya, terus pasti akan jadinya kayak jual mobil, jual rumah, itu kan banyak tuh yang kasus sekarang. Jadi sebisa mungkin kalau ada website-website yang gak jelas gitu jangan dibuka sih. Jangan buka yang gitu-gitu ya, biar nggak. Kadang-kadang kan begitu buka kan kita tertarik nanti hadiahnya gini, nah itu mungkin ya. Jadi jangan buka-buka yang begituan ya. Paling cuman kasih edukasi aja sih ke orang tua terutama ya, kan mungkin mereka belum paham dikiranya game biasa, itu kayak dikasih tahu aja kalau ini tuh bukan game biasa tapi judi online, jadi hati-hati. Dimana Kominfo yang seharusnya memblokir kan, tapi kenyataannya malah jadi oknum-oknum yang bermain kan, itu kan lumayan bikin sakit hati nggak sih kayak gitu ya. Harusnya memang ditindak tegas lah siapapun itu, jangan sampai Komdiginya, tapi harus sampai tuntas sampai atas ini. Wah, itu menurut aku aneh sih, karena kan sebetulnya masnya yang terjerat itu dia yang orang intelnya di dalam ya, dia yang harusnya memblokir, tapi dia yang memberikan jalan untuk judi online biar bisa tetap masuk di Indonesia. Jadi seharusnya sebagai ASN dan perwakilan pemerintah dia nggak melakukan itu sih, dia jadinya nggak merepresentasikan masyarakat dan nggak membuat aman masyarakat sih menurut aku. Ya pegawai itu kan katanya 8,5 miliar per bulan. Oh iya, sekarang total tuh ada 73 miliar yang udah disita polisi. Itu kan harusnya pasti kemana itu loh, kan kita harus dicari sama polisi ya, kemana pusatnya sekali kan gitu kan ya. Nah, menurut saya mah ya, karena kan nggak mungkin ya pegawai yang rendahan itu punya inisiatif seperti itu, mungkin ya. Aku sedih sih sebenarnya, jadi kayak ngerasa kan pemerintah harusnya melindungi kita gitu, tapi ternyata malah kayak mengkhianati kita lah, jadi sedih sih tanggapannya. Judi online kan udah banyak, maksudnya banyak yang bunuh diri gara-gara judi online, gara-gara pinjol juga. Itu seharusnya sih harus selesai ya masalah-masalah kayak gitu, dan bukan hal yang sulit sih harusnya sih kalau kita mau, kalau Indonesia mau. Tergantung gimana pemerintah, tergantung gimana presiden sama pemerintahnya ya niat atau enggak sih. Harapan aku segera bisa dibasmi, karena
banyak banget merugikannya. Kayak benar-benar banyak masyarakat miskin yang udah ngejual segala barangnya untuk demi judi online, padahal sebenarnya itu malah menyengsarakan gitu. Semoga lebih baik lah ke depannya pemerintah untuk membasmi. Yang receh-receh itu jangan, yang receh-receh lah, yang gembongnya mungkin segera dicari kan gitu. Jangan hanya receh-receh kan, cuma orang kampung itu misalnya nggak tersadar dia dijadiin apa namanya influencer ya. Nah itu kan sayang gitu loh. Kalau yang di atasnya juga nggak ditangkap ya. Oke gitu aja. Harapan aku semoga kalau emang pemerintah mau serius memberantas judi online, berantas dari akar sampai atasnya, jangan cuma kayak yang lagi hit sekarang itu siapa Setbor, aku lupa, artis-artis juga, dan ya semuanya sih kalau bisa diberantas. Pemerintah berkomitmen memberantas praktik judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta Kemenko Polhukam, Polri serta Kejaksaan Agung bekerja sama memberantas judol. Sementara itu, mantan Menkominfo yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi, Budi Ari Setiadi mengaku kenal dengan mantan pegawainya yang kini jadi tersangka. Budi Ari juga menyatakan siap jika polisi ingin meminta keterangan darinya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut Presiden Prabowo Subianto meminta agar kasus judi online diungkap hingga tuntas serta menindak siapapun tak terkecuali jika ada pejabat pemerintahan yang terlibat. Nah Sobat Kompas TV, itu dia tadi sejumlah tanggapan dari masyarakat. Kita sama-sama pantau ya Sobat Kompas TV bagaimana usaha pemerintah dalam memberantas judi online di Indonesia. Saya Isa Malia Putri pamit undur diri, sampai jumpa, bye!